Kita sudah banyak memuji Tuhan. Tiba saatnya kita untuk duduk diam, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sungguh hati kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah pertolongan kami, gunung batu kami yang tidak akan goyah. Kami mau menyerahkan hidup kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Yesus. Sebab daripadamu-lah kekuatan kami dan pengharapan kami untuk selama-lamanya. Kami tahu masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Sebab kami berharap kepada Allah yang hidup, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan, dengan segenap hati kita mau katakan, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Katakan, walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya di dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi. Mari beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat dan ajaib pagi hari ini. Katakan dengan iman, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang. Satu hal yang kami percaya pagi hari ini, yang aku percaya di dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Mari angkat tangan kita bersama. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kami akan terbang tinggi, akan terbang tinggi bagai raja wali mengatasi segala persoalan kami Yesus, persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi katakan, kami akan terbang tinggi, akan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama. Kami aman bersama-Mu Tuhan.
tiada yang mustahil bagi Dia. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita alami pada hari ini, pada zaman ini, seringkali membuat kita berpikir dan merasa bahwa terlalu berat percobaan yang kita alami, terlalu berat pergumulan yang kita hadapi. Tetapi percayalah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dan Dia berkata pada setiap kita, bukan itu yang harusnya engkau pikirkan, tetapi pikirkanlah dengan siapa engkau akan berjalan dan kepada siapa engkau akan berharap. Berapa banyak engkau mau menaruh pengharapanmu, bahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan pagi hari ini. Mari buka kedua tangan kita. Mari nyatakan kepada Dia, kami akan terbang Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Ini iman kami Yesus. Kau melihat semua tangan yang terangkat pagi hari ini. Engkau menjamah kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagi. Sekali lagi jemaat sendiri katakan, ku kan terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali kami terbang. Setiap persoalan yang datang dalam hidup kami, itu hanya menjadi latihan bagi sayap kami untuk semakin kuat. Dan kami semakin tinggi terbang bersama Engkau Tuhan. Oh, saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama. Oh, mari nyatakan kepada Tuhan dengan iman. Ku kan terbang tinggi, ku bagai Raja Wali, mengatasi segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan tiada yang mustahil. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Kami percaya Engkau hebat, Engkau sanggup. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau. Dan kami akan terus naik, terbang tinggi bagaikan Raja Wali, menjadi semakin kuat. Karena pengharapan kami dan kekuatan kami hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang sudah Engkau sampaikan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada setiap kami. Engkau urapi lidah bibirnya supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu hanya berasal daripada-Mu saja. Juga Engkau urapi setiap kami boleh mendengar, bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan bersuka cita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Bapak Ibu Saudara semua bersuka cita pagi hari ini. Siapa yang percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, saat kita datang ke gereja, kita sedang melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu, ayo kita semakin banyak mendengar firman sehingga kita kuat. Kita semakin berkenan kepada Tuhan, ya. Pagi hari ini saya rindu melanjutkan seri dari surat Timotius, Bapak Ibu. Kita buka bersama-sama dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Ya. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu kalau suka tema khotbah, hari ini temanya adalah tunaikanlah tugas pelayananmu, ya. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu, sekali lagi surat Timotius adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus supaya Timotius mengalami pertumbuhan rohani sampai ia mencapai kedewasaan rohani. Saya berdoa di tengah musim apapun, di tengah pandemi ini pun, kita tetap bertumbuh rohaninya. Kita tetap kuat, bahkan kita tetap setia ngikut Tuhan.
Kalau Tuhan datang di masa pandemi ini, kita didapati hamba yang baik dan setia. Kita nggak ngubur talenta, kita nggak pindah ke hidup yang berdosa, tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Kita baca bersama-sama 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Satu kali kita akan masuk ke dalam pengadilan, ya, dan kerajaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu ya. 2, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kalau kita mau masuk penghakiman, apa yang dinilai, Pak? Pelayanan kita. Yang pertama, kita harus beritakan firman. Yang kedua, kita harus nyatakan apa yang salah kalau memang salah. Ya. Kenapa kita harus lakukan ini? 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Gak pengen dengar cerita yang enak-enak saja. Gak pengen dengar kebenaran. Ya. 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Semakin dongeng, semakin didengar. Kebenaran tapi gak mau. Nah sekarang lihat ya Bapak Ibu, banyak film yang fiksi. Itu lebih laris daripada orang dengerin kebenaran. Lebih senang kita nonton sinetron gitu ya, yang fiksi, yang semakin ngayal gitu semakin tertarik daripada kita dengar kebenaran firman Tuhan. Ini menggenapi akhir zaman. Ya, saya berdoa Bapak Ibu semakin kuat mendengar firman Tuhan. Amin. 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus kita miliki untuk menunaikan tugas pelayanan kita. Ya. Kata Yunani untuk menunaikan tugas pelayanan itu menggunakan kata pleroperoweo, ya. Artinya adalah melaksanakan dengan sepenuhnya. Apakah kita sudah sepenuhnya pelayanan? Jangan sampai kalau Tuhan nilai kita cuma dapat 6, ya. Atau kita cuma dapat 5. Saya berdoa semua jemaat GPT Malasaron dapat 10. Bahkan dapat mahkota. Bapak Ibu kalau kita masuk kerajaan, kita nggak dapat mahkota, berarti kita bukan pangeran. Ya. Kalau kita masuk kerajaan sorga, kita hamba Tuhan. Nanti kita baca ya, kita dapat mahkota. Karena kita ini sungguh anak Tuhan dan pangeran kerajaan sorga. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah ya, dan bagian kita kalau sebagai pangeran, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan apa? Ya ini 3 hal. Yang pertama, beritakanlah firman. Nah ini bagian kita harus suka beritakan firman. Yang kedua, nyatakanlah kesalahan dan tegurlah dan nasihatilah. Kalau ada orang salah, teman kita, saudara kita, Alkitab berkata, tegur. Nyatakan yang salah. Kasih tahu yang benar. Gitu ya. Dan yang ketiga, kalau boleh catat dulu Bapak Ibu, lalu kita bahas. Sebagai pangeran, kita harus menguasai diri kita. Dalam segala hal. Dalam perasaan, dalam pikiran, dalam perbuatan kita. Kita harus bisa menguasai diri. Ya. Kalau kita bisa menguasai diri, Alkitab berkata kita seperti lebih besar dari seorang pahlawan yang merebut kota. Kita bahas Bapak Ibu ya 3 ini. Khotbah hari ini cuma 30 menit, ya 35 menit ke depan. Kita bahas ketiga ini Bapak Ibu. Yang pertama, beritakanlah firman. Kalau hari ini kita pangeran kerajaan sorga, kita warga negara kerajaan sorga. Ayo beritakanlah kabar baik dari sorga. Yaitu firman Tuhan. Kata beritakanlah firman dalam bahasa Yunani menggunakan kata keruso. Artinya apa? Yang pertama preach, khotbah kayak gini ya. Yang kedua,
Proclaim, nyatakan. Ya. Kalau ada pertanyaan apa, jawab dengan firman. Firman ini nggak berubah sampai kapanpun. Yang ketiga, publish. Ya, publikasikan. Firman itu harus kita publikasikan. Bapak Ibu, kalau kita nggak pernah publikasikan firman, bagaimana orang bisa mendengar firman? Saya percaya, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita ditempatkan, Tuhan punya rencana yang baik. Salah satunya kita menjadi berkat. Ayo beritakan firman, mungkin lewat IG kita, Facebook kita, publishlah firman. Kenapa? Karena saat ini banyak orang sedang susah. Mereka butuh firman. Mereka butuh apa Bapak Ibu? Firman. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Ada seorang bernama Piedipides. Ya. Piedipides ya. Sampai dibangunkan patung. Ini adalah kisah awal mula ada lari maraton. Bapak Ibu tahu ya lari maraton? Lari jarak jauh, kita kan sering ngomong ya. Ikut apa lari? Lari maraton gitu ya. Awal mula lari maraton itu dari seorang bernama Piedipides. Ya. Jadi waktu 490 sebelum Masehi, ya, tahun itu Yunani lagi perang sama Persia, Bapak Ibu. Ya. Ketika perang, ternyata Yunani ini menang. Ya, Yunani berhasil mengalahkan Persia, tapi belum semua tentara tahu. Piedipides ini lari untuk memberitahu kabar. Dari Sparta, kota namanya Sparta Bapak Ibu, sampai ke Maraton. Nah, nama kota yang dituju itu Maraton. 240 kilo. Berapa kilo Bapak Ibu? 240. Ini lari, gila ya, hebat ya. Nah setelah sampai di Maraton, ternyata rajanya di Maraton. Raja Yunani itu di Maraton. Dia ngomong, loh di Athena itu lagi perang dan pasukan kita terjepit. Karena Persia bawa pasukan lebih banyak. Mereka katanya sudah mau nyerah. Bapak Ibu kalau nyerah dihabisi semua, dipenggal. Jadi ini pertaruhan nyawa semua pasukan di Athena. Pasukan Yunani di Athena. Maka Piedipides ini sampai di Maraton tidak boleh istirahat. Habis lari 240 kilo, gak boleh istirahat. Kamu harus lari ke Athena. Dia akhirnya siap, karena dia tahu sebuah kabar itu sangat penting bagi orang terjepit. Dia lari 40 km lagi. Maraton sampai Athena. Makanya namanya lari apa Bapak Ibu? Maraton. Lari maraton sampai Athena. Ketika dia sudah lari, dia gak kuat. Dia sampai di penjaga kota. Dia mau pingsan gini Bapak Ibu, ditangkap sama penjaga kota. Dia cuma ngomong, Yunani sudah menang atas Persia. Sampaikan kepada semua tentara. Lalu putuslah nyawanya. Maka ketika pesan itu disampaikan, tentara Yunani yang tadinya terhimpit, mendengar sebuah kabar mereka sudah menang, mereka siap perang. Dan mereka mengalami kemenangan yang besar. Nah Bapak Ibu akhirnya untuk menghormati Piedipides dibuat lari maraton. Dengar baik-baik Bapak Ibu, di saat kesempitan, sebuah kabar yang baik itu sangat menyegarkan jiwa. Hari ini mungkin Bapak Ibu sedang dihimpit oleh sakit. Dengar kabar baik hari ini. Apapun penyakit kita, Tuhan Yesus mampu sembuhkan kita. Amin. Apapun masalah kita, mungkin kita kekurangan ekonomi ya. Bapak Ibu, Bapak kita itu Tuhan Yesus Kristus, pemilik langit dan bumi. Mika berkata, emas perak Tuhan yang punya. Kalau hari ini kita berjalan di dalam kehendak-Nya, Tuhan sanggup membuat mujizat yang besar. Tiada yang mustahil bagi Dia. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi kenapa kita harus beritakan firman? Mungkin teman kita lagi terjepit hari ini. Tertekan. Mereka butuh kabar baik. Kita mau dipakai Tuhan. Ayo beritakan firman. Bapak Ibu, Amsal 25 ayat 25. Ya. Sebuah pesan bisa mengubah banyak hal.
Sebuah pesan bisa mengubah banyak hal. Salah satunya kata yang penting, Amsal 25 ayat 25, minta tolong dibukakan di isi worship ya. Amsal 25 ayat 25, Amsal Salomo menyatakan ini. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Kalau hari ini kita memberitakan kabar baik, itu seperti ngasih air bagi jiwa yang kering. Apakah hari ini kita melihat teman kita jiwanya kering? Banyak orang sedang kekeringan, susah, takut, kering hidupnya. Ayo kita jadi saluran berkat. Ayo kita beritakan firman. Lari maraton itu dari sebuah berita yang ingin disampaikan. Supaya yang terhimpit menang. Ya, hari ini kita beritakan kepada teman kita yang sakit. Mau tak kenalkan sama raja di atas segala raja, dokter di atas segala dokter. Penyakitmu pasti sembuh. Susahmu pasti hapus jadi sukacita. Amin. Coba lihat wajah kanan kiri. Ini wajah kekeringan apa wajah penuh berkat? Nggak usah salaman Bapak Ibu, lihat aja ya. Saya lihat Pak Yafir, ini wajah kekeringan apa wajah penuh berkat. Boleh lihat kanan kiri, boleh Bapak Ibu ya. Ini wajah kekeringan, walaupun nggak kelihatan senyumnya, ya pakai masker kan ya. Tapi kan matanya kelihatan. Orang kalau sukacita matanya bersinar-sinar, penuh pengharapan. Kalau orang lesu, matanya susah ya, sayu. Itu kekeringan. Hari ini kalau kita kekeringan, kita perlu berita yang datangnya dari surga. Bapak Ibu, kenapa kita beritakan firman? Bahkan kita berkata siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Loh Pak, saya ini kan nggak lagi baik keadaannya, saya punya masalah. Kenapa kok saya harus beritakan firman? Kita berkata, kita beritakan firman siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Karena satu kali orang tidak mau dengarkan firman. Maunya dengarkan dongeng, ya, cerita sebelum tidur. Bapak Ibu, saya lihat statistik ya. Penjualan film Marvel ya, Spider-Man ya, lalu Captain America itu luar biasa. Padahal itu fiksi. Orang sangat tertarik. Ya, enggak salah Bapak Ibu ya tertarik. Tapi jangan tukarkan posisi utama apa yang harus kita dengarkan. Yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu kalau kita tukarkan berita firman dengan berita dongeng, film dan sebagainya. Satu kali kita kalau punya masalah, kita minta tolong sama siapa? Spider-Man, Captain America. Kita lemah, kita susah. Nggak ada ya superhero di dunia ini. Gitu Bapak Ibu. Kalau kita terlalu banyak nonton sinetron terus, drama sana sini, fiksi. Kita lupa firman, satu kali kita susah. Ingatnya cuma susah, kalah, sedih. Tapi dengar baik-baik hari ini. Kalau kita suka baca firman, ketemu jalan buntu, kita ingat. Musa waktu ketemu laut Teberau, dia nggak tahu, nggak ada jalan. Tapi Tuhan sanggup membelah laut. Hari ini kalau di depan kita ada laut, ada masalah yang besar. Tuhan yang sama, yang menyertai Musa, Tuhan yang sama menyertai kita. Kita pasti berkemenangan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi beritakan firman, publish Bapak Ibu di IG Bapak Ibu ya. Kalau saya itu paling suka Filipi 4:13. Bapak Ibu ada ya saatnya pendeta itu mentok juga ya. Punya masalah, terkepung masalah. Saya baca 2 ayat ya. Yang pertama Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itu saya ucapkan terus kepadaku. Waktu aku gak kuat, waktu saya lemah. Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan kepada saya. Saya ini cuma debu tanah. Kita ini cuma debu tanah. Kekuatan kita dari nafas Allah. Jadi kalau kita ini bersama Allah, dekat kepada Tuhan, segala perkara kita dapat tanggung. Yang kedua Bapak Ibu, 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan kita yang kita alami ini, pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan
manusia. Kenapa? Karena Tuhan itu setia. Dia akan menemani kita dan memberikan jalan keluar. Kita baca ya, Bapak Ibu. Kok ada yang bengong gitu ya. Ayatnya kita munculin. 1 Korintus 10:13. Kalau Bapak Ibu lagi susah, baca ayat ini. Saya ucapkan ayat ini terus. Pencobaan saya ini biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, kita baca ya Bapak Ibu. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan. Kenapa? Kenapa pencobaan kita biasa? Padahal kita rasanya gak kuat. Kenapa pencobaan itu biasa? Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui. Jadi ada standarnya Bapak Ibu. Pencobaan kita kok rasanya gak kuat. Tuhan punya standar. Oh masih kuat nak. Kalau sudah lebih, Tuhan akan memegangnya. Mengangkat semua beban kita. Karena dia Allah yang setia. Contoh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau punya anak. Ya, lalu Bapak Ibu ke airport. Tiba-tiba anak Bapak Ibu yang umur 5 tahun. Itu seneng bantu Bapak Ibu. Lalu dia mau ngangkat koper yang dibawa sama keluarga kita. Kira-kira dia kuat gak Bapak Ibu? Koper itu penuh. Gak kuat. Kita bilang apa? Jangan nak, jangan diangkat. Karena itu melebihi kemampuanmu. Kalau Tuhan melihat kita mengangkat beban lebih daripada kemampuan kita. Tuhan berkata, tenang nak, aku yang angkat beban ini. Kalau hari ini kita menghadapi beban apapun, kita berkata itu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan setia bersama kita. Kalau itu melebihi kekuatan kita, Tuhan akan mengangkatnya bersama kita. Dan kita akan berkemenangan. Nah, jadi hari ini pencobaan kita biasa. Kita lanjut bacanya Bapak Ibu ya. Melampaui kekuatanmu. Ya. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan jalan keluar. Sehingga kamu dapat, sudah pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Jadi yang buka jalan kita bukan kemampuan kita. Yang buka jalan kita adalah Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lagi mentok, lagi susah, baca ayat ini. Ya, saya baca, saya hafalkan. Aduh, aku tahu. Pencobaan-pencobaan yang aku alami, pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan. Kenapa? Karena Tuhan setia. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai lebih dari kemampuan kita. Dan pada waktu kita dicobai, kita diberikan jalan keluar. Bapak Ibu kalau ayat ini kita share, publish ke teman-teman kita. Mungkin ada yang mendengar. Ada yang susah, dikuatkan. Ada yang dalam pencobaan, dikuatkan. Ayo yang pertama, beritakanlah firman. Perkatakanlah firman. Proclaim the word of God. Yang kedua Bapak Ibu ya. Yang kedua, kita harus apa? Yang kedua kita harus menyatakan ya, yang salah. Kalau yang salah, kita nyatakan salah. Kalau yang benar, kita nyatakan benar. Ya, Bapak Ibu banyak orang di tengah pandemi ini mulai jalannya salah. Oh aduh gak punya uang gimana ya. Wah kasus kriminal meningkat tajam. Orang sulit makan ya. Kalau kita punya teman, kita punya saudara yang salah jalan, kita punya tanggung jawab untuk menegur. Bapak Ibu banyak orang di akhir zaman acu tak acu. Ya wis lah tanggungin dewek. Kamu salah ya silakan. Nanti ujungnya salah. Bapak Ibu kita harus bertanggung jawab menegur. Ya. Dalam Yeskiel 3 ayat 20. Nah ini ya. Kenapa sih Pak kita harus tanggung jawab menegur sebagai hamba Allah? Kenapa kita harus mengingatkan? Bapak Ibu jadi ini alasannya kenapa kalau Pak Gembala, hamba-hamba Tuhan, kalau lihat ada domba-domba yang jalannya mulai miring,
kita harus mengingatkan. Harus. Kenapa Pak? Ini ya, Yeskiel 3:20, jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, Tuhan akan menghukum ya, kasih batu sandungan. Orang kalau sudah melenceng, hidupnya salah terus, Tuhan kasih batu sandungan, ya, hukuman, sehingga ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak diingat-ingat lagi. Nah yang terakhir, tetapi aku akan menuntut pertanggunggan jawab atas nyawanya daripadamu. Bapak Ibu, jadi hari ini kalau kita lihat orang salah lalu kita nggak mau negur, Tuhan nuntut loh pertanggungjawaban nyawanya kepada kita. Ya. Jadi hari ini kalau ada saudara salah, tunaikanlah tugas pelayanan kita. Ingatkan. Ingatkan dengan gimana Pak? Yang pertama kriterianya kita harus sabar. Ya. Bapak Ibu kita nggak boleh ya ingatkannya marah-marah, banting-banting barang. Ya. Makrotumia, kesabaran, ketekunan, ketahanan. Kita harus sabar, bilangi pelan-pelan. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, dengan pengajaran. Jadi kita nggak boleh ya sembarangan mengingatkan orang, negur orang sembarangan. Harus dengan firman. Firman maunya apa? Satu kali Bapak Ibu, ada seorang pendeta siaran di radio. Jam 10 malam sampai jam 12. Suara pendetanya lembut, sangat bijaksana. Satu kali di tengah malam ya sekitar jam 11, seorang wanita telepon ke radio yang lagi on air. Lalu wanita ini ngomong, Pak Pendeta sambil nangis. Pak Pendeta, saya mau cerita. Ya silakan Bu. Saya ini buta dari lahir. Saya menerima keadaan saya bersyukur kok. Tapi teman-teman saya selalu ngomong sama saya, kalau imanmu kuat pasti kamu sembuh. Pasti kamu gak buta. Saya sedih Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta itu menjawab, Ibu kemana-mana bawa tongkat penuntun enggak? Bawa Pak. Kalau ada teman ibu lagi yang ngomong seperti itu, langsung pukul pakai tongkat itu. Berkali-kali. Lalu katakan kepada mereka, kalau imanmu kuat, tak pukul enggak sakit. Pendeta ini ngawur ya Pak. Kalau kita itu mengoreksi orang tanpa kebenaran, jatuhnya apa? Menghakimi. 2, emosi. 3, rusuh, hancur. Pendeta bisa salah Bapak Ibu kasih arahan. Karena itu kalau kasih arahan, ayo berdasarkan firman. Saudara salah, oh ini loh firmannya salah kamu. Ya. Juga bukan menurut pendapat orang, bukan menurut pendapat si itu, bukan. Firmannya ini loh, kamu gak cocok, hati-hati jalan. Gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua kita harus menegur. Ya, sesama kita, itu kita hamba Tuhan. Kalau kita lihat orang salah, kita biarin. Tuhan tanya, loh kalau kamu biarin, pertanggungjawabanmu mana? Gitu ya. Yang ketiga Bapak Ibu yang terakhir. Yang pertama kita harus beritakan firman Tuhan. Sebuah pesan itu sangat penting, mengubah banyak hal. Yang kedua, kita harus menyatakan yang salah. Kalau saudara kita salah, kita beritahu firman-Nya, ini loh kamu salah. Hati-hati jalannya. Gitu ya. Dengan sabar dan dengan pengajaran ya. Jangan sampai seperti pendeta tadi ya, ya. Pukul aja, sikat saja. Wah, bahaya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kita harus menunaikan tugas pelayanan kita. Menunaikan tugas pelayanan kita dengan cara kuasai diri dalam segala hal. Bapak Ibu, apa sih yang paling sulit dikuasai? Pikiran. Orang bisa capek badannya, tapi pikirannya tetap jalan.
Kadang hati, orang bisa capek badannya tapi hatinya tetap khawatir, takut, terus gitu berputar. Bapak Ibu, kita harus kuasai diri kalau kita mau menunaikan tugas kita. Nah, kata menguasai, kuasai, itu menggunakan kata nepo, Bapak Ibu. N-E-P-H-O. Nepo, artinya apa? Yang satu, waspada. Ya, kita harus hati-hati sama tindakan kita. Dua, menahan diri. Ya, kuasai diri, tahan diri. Dari dosa, tahan diri. Ini fungsinya puasa itu di sini Bapak Ibu. Kita bisa kontrol diri kita. Dan yang ketiga adalah tidak mabuk. Bapak Ibu, kalau kita khawatir itu kayak orang mabuk ya. Bingung. Orang kalau mabuk itu kan bingung ya. Bisa lupa rumah, tidur di got ya. Yang penting jadi nggak penting. Kita seringkali khawatir. Yang nomor satu Tuhan, kita balik jadi yang terakhir. Aduh. Ingatnya masalah terus, lupa sama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita harus ingat Tuhan lebih besar dari masalah kita. Amin. Katakan kepada kanan kiri dari jauh aja, Tuhan lebih besar dari masalah kita. 1, 2, 3. Tuhan lebih besar dari masalah kita. Kita harus ingat ini. Kuasai diri. Mungkin hari ini Bapak Ibu kita harus menguasai pikiran kita. Kita katakan Tuhan itu lebih besar dari masalahku. Nah, 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu. Jadilah tenang, pikirannya harus tenang, hatinya harus tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita nggak ingat Tuhan nomor satu, Tuhan lebih besar, kita nggak akan bisa berdoa. Tuhan, masalahku besar. Terus ingat masalah diem. Duh besok utangnya ini deh. Duh ini. Ingatnya itu masalah terus. Aduh utangku segini deh. Masalah ini belum selesai. Waduh pegawaiku sing ini gini. Kita gak bisa tenang. Ingat Tuhan masih pegang kendali hidup kita. Ya, sekali lagi 1 Korintus 10:13. Pencobaan kita, beban kita gak akan lebih dari kekuatan kita. Karena Tuhan di pihak kita. Dia setia. Bapak Ibu, kalau kita hari ini mau menguasai diri kita. Kita baca ayat ini terus ya. Kita akan bisa menguasai diri. Gak apa-apa menghadapi masalah ini. Bersama Tuhan aku pasti menang. Ya. Berkemenangan dan kuat. Nah, saya mau ajak kita belajar satu buku Bapak Ibu. Saya baca sebuah buku. Bagaimana kita menjadi berkat? Ya. Kita kan menunaikan tugas pelayanan nih ya, walaupun kita kadang punya masalah ya. Bagaimana jadi berkat? Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, etos. Etos adalah teladan. Kalau kita mau jadi berkat yang pertama, kita harus punya teladan. Ya, ini makanya kalau di serapan ke Jawa, hari ini gak entos sih. Gak bisa hari ini ya, gak entos hari ini. Nah, etos adalah teladan, sanggup. Kalau kita pengen anak kita punya iman seperti kita harus bisa menguasai diri kita. Pelayanan, waktunya pelayanan. Maka anak kita pasti ikut. Yang pertama harus ada etos. Ya, teladan. Yang kedua Bapak Ibu ada patos. Ini bahasa Yunani ya Pak. Patos artinya apa? Kedekatan. Kalau pengen mengkarui orang jadi berkat, yang pertama kita punya teladan yang baik. Yang kedua kita harus dekat. Kalau jauh percuma. Kita baik luar biasa. Orang kalau jauh dari kita gak bisa kasih dia berkat. Gak bisa ikut kita jadi berkat. Harus dekat. Ya, semakin hari semakin dekat. Sama anak kita dekat. Kita punya teladan yang baik. Sama saudara kita dekat dan punya teladan yang baik. Yang ketiga Bapak Ibu adalah logos, yaitu ilmu, ya, atau firman, ya. Kalau biologi itu dari biologos, ilmu, logos itu ilmu tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau bibliologi ilmu tentang Alkitab, kita harus punya ilmu tentang Alkitab, baca firman, sharing firman, baru kita bisa mengkarui. Tunaikanlah tugas pelayanan kita hari ini Bapak Ibu.
Mungkin ada teman kita yang susah, saudara kita yang susah, bahkan diri kita sendiri susah. Ayo kita baca firman. Ayo kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan sesama. Dan kita jadi teladan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayat terakhir, ya, ayat terakhir. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Bapak Ibu, sekali lagi saya bahas tentang kalau kita masuk kerajaan sorga, kita harus bawa mahkota. Itu tanda kita hamba Tuhan, mengerjakan bagian kita. Ada 5 mahkota ya, nanti minggu depan mungkin saya akan bahas 5 mahkota yang kita akan bawa kepada Tuhan. Hari ini kita bahas 1 ya. Kalau kita ini tuh menunaikan tugas kita, beritakan firman, nyatakan yang salah, kita jadi teladan, kita bisa kuasai diri kita. 2 Timotius 4 ayat 7 kita dapat apa? 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, kata Paulus. Dan aku telah memelihara iman. Orang kalau bisa pelihara iman sampai akhir hidupnya kuasai diri, ayat ini baru tepat. Banyak orang pakai ayat ini untuk kematian. Tapi saya berdoa itu yang dilakukan, yang meninggal ya. Kita semua harus mengakhiri semuanya ini dengan baik. Apapun pandemi, saya berdoa waktu Tuhan datang walaupun pandemi, kita tetap setia. Enggak goyah, gitu ya. Nah, 8. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu, kalau kita rindu kedatangan Tuhan, kita orang yang setia beritakan firman, pengen semua orang dengar firman, supaya satu kali Tuhan datang, gak ada yang ketinggalan. Nyatakan yang salah, pengen orang itu sama-sama di jalan yang benar. Bahkan kita terus menguasai di jalan ini. Tuhan datang, itu hari sukacita. Kita disebut hamba yang baik dan setia. Kita dijadikan mempelai wanita yang mulia. Kita dapat mahkota. Bahkan kita masuk kerajaan sorga, kita pakai mahkota. Ya, tanda kita sudah melayani Tuhan. Tanda pangerannya Tuhan. Hari itu hari yang bahagia. Bapak Ibu, doa saya sampai akhir hidup kita dikenal. Waktu kita meninggal, engkau adalah abdi Allah, hamba Tuhan. Bukan hamba uang, bukan hamba dosa yang akan menuju ke neraka, bukan hamba yang lain, bukan hamba manusia. Kita hamba Tuhan. Apapun masalah kita hari ini, ayo melekat kepada Tuhan. Daripada yang kekuatan, kemenangan, keberhasilan. Kita dituntun sampai ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Terima kasih sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari katakan lebih sungguh lagi, seperti wanita mengurapimu Tuhan. Seperti wanita mengurapi, jadikanlah kami hamba-hambamu yang setia, pengikutmu yang setia Tuhan. Apapun musim hidup kami mau memberitakan firman-Mu menjadi saluran berkat. Kami mau menyatakan yang salah, menegur. Sekali lagi seperti wanita, seperti kami mau menguasai diri kami, ya Tuhan, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik banget. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia. ajar kami setia apapun musim hidup kami. Kami pegang firman-Mu, pencobaan kami biasa, karena Tuhan setia. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan lebih kekuatan kami. Haleluya. Sekali lagi sampai akhir. Haleluya. Ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayani. Mari katakan janji kita. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya. Kami mau setia melayani-Mu Tuhan, sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan.